Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Silvina Maulida dengan NPM 2021020175, kelas F, Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Metodologi Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hepinioki Pradikta MHI. Baik, materi yang pertama ada objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-takyir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muktabi, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida atau imperatif ialah tuntunan yang melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Ada beberapa hukum taklifi yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Naf, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tanzih, naf, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntunan atau memberi beban. Hukum wada'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab atau sebagai syarat yang lain, nasyrut atau sebagai penghalau atau mani adanya yang lain. Hukum wada'i dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahada, artinya al-makayah atau sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologi, kata ijtihad artinya kesulitan atau kesusahan. Kata juda yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul fikih, yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu yang pertama pengarahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin menggunakan akal dan sungguh-sungguh berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah
menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa dengan hilang kezaniannya. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.